Oke, halo, selamat pagi, salam sejahtera, dan sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Sudah lama kita tidak berjumpa dan sekarang kita bertemu lagi. Bukan di mall, kita sekarang bertemu secara virtual. Sekali lagi selamat datang di International Indonesia Vegan Festival 2020. Ya, dan penyelenggaraan Vegan Festival Indonesia oleh IVF, VSI yang berkolaborasi dengan WVO dan juga INLA memasuki tahun ketiga atau tepatnya tahun ke-11 sejak pertama kalinya IVS menyelenggarakan kegiatan pameran dan juga edukasi di public area ini. Oke, jadi Vegan Festival 2020 ini sebenarnya telah kita rencanakan jauh-jauh hari, di mana dalam perencanaan awal sebenarnya akan kita selenggarakan di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Namun karena situasi kondisi pandemik COVID-19 ini, jadi hari ini kita menyelenggarakannya secara virtual dan juga demi mendukung program pemerintah, yaitu dari Pemprov DKI, dengan adanya program PSBB ini, kita harus bertemu secara virtual kali ini. Oke, jadi hal ini sekaligus menandai babak baru di dalam perkembangan dan pergerakan IVS, VSI, dan juga WVO yang memang sudah saatnya lebih memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi jangan kecewa, kita malah maju forward into the future ya. Jadi sejarah telah membuktikan bahwa kesehatan manusia sangat erat kaitannya dengan pola makan dan juga gaya hidup yang dijalankan. Nah, peristiwa sekaligus bencana pandemi COVID-19 ini atau yang kita kenal juga sebagai wabah penyakit virus corona yang merebak sejak awal tahun 2020 ini hingga hari ini, di mana jumlah penderita yang terpapar telah mencapai 30 juta orang, serta korban yang meninggal mendekati 1 juta orang. Nah, ini menjadi sebuah lonceng peringatan untuk kita semua. Oke, baik, tidak berpanjang lebar lagi, kita akan menyaksikan sebentar lagi kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kariman sebagai Ketua Panitia dari International Indonesia Vegan Festival 2020. Silakan, Pak Kariman. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di International Virtual Vegan Festival 2020. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pembukaan acara kita pada hari ini. Seperti kita ketahui, tahun-tahun sebelumnya Vegan Festival kita adakan di mall di Jakarta. Tahun lalu kita mengadakan Vegan Festival di Mall Taman Anggrek. 2 tahun sebelumnya kita mengadakan di Mall Central Park. 2 kali pengadaan Vegan Festival tersebut, antusias dari para peserta sangat luar biasa. Sehingga dalam 1 hari, jumlah pengunjung yang datang bisa mencapai lebih dari 1.000 orang. Pada masa ini adalah masa yang sangat sulit bagi kita semua, di mana masa pandemi virus COVID-19 membuat segala sesuatu menjadi berubah. Social distancing, pembatasan sosial berskala besar, membuat kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Oleh sebab itu, Vegan Festival kali ini kita selenggarakan secara virtual. Walaupun penyelenggaraan secara virtual, kita yakin bahwa acara-acara yang kita kemas akan dapat menarik dan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tema Vegan Festival kali ini adalah Plant-Based Diet, Preventing the Future Pandemic. Ini adalah tema yang sangat up to date dan sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Kita tahu bahwa pola makan atau pola hidup vegan adalah pola makan yang terbaik untuk meningkatkan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga ini bisa menjadi bekal atau kekuatan bagi kita dalam menghadapi paparan dari virus corona. Banyak acara yang akan kita sajikan di dalam Vegan Festival kita kali ini.
seperti demo masak, ya, itu berupa cooking demo, kemudian expo food vegan, kemudian ada berbagai acara kesenian, dan tidak lupa berbagai seminar yang dibawakan oleh pakar-pakar vegan, bukan hanya dari Indonesia, tetapi dari mancanegara. Kali ini juga kita mengundang Dr. Seto Mulyadi untuk turut memberikan bimbingan kepada kita. Beliau adalah seorang praktisi vegan yang sangat terkenal dan sudah menjalani pola hidup vegan lebih dari 7 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau vegan festival sebelumnya, ya, kita terpisah oleh jarak. Ya, apabila kita mengadakan di Jakarta, tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di luar kota tidak bisa hadir langsung untuk menyaksikan acara kita. Tetapi dengan virtual ini, dimanapun Anda berada, Anda bisa turut menyaksikan acara yang kita selenggarakan ini. Tentu hal ini adalah hal yang sangat positif sekali. Saya mengharapkan kita semua bisa mengikuti acara Vegan Festival kali ini secara penuh, yaitu selama 2 hari. Banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan di dalam mengikuti acara Vegan Festival ini. Pada kesempatan ini, ya, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pimpinan IVS dan VSI yang tidak henti-hentinya memberikan support, dukungan, dan motivasi sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kepada teman-teman panitia, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, dedikasi, dan pengorbanannya sehingga konten acara ini bisa kita susun dengan demikian baik. Pihak-pihak terkait yang turut serta di dalam acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu tidak luput saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalas semua kebaikan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Besar harapan kami bahwa Vegan Festival ini bisa memberikan manfaat yang berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya menyampaikan selamat menikmati acara International Virtual Vegan Festival 2020. Apabila ada hal yang tidak berkenan, yang tidak sempurna, kami panitia membuka pintu selebar-lebarnya terhadap kritik dan masukan yang bersifat membangun yang akan membuat Vegan Festival kita menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Selamat menikmati acara kita. Salam vegan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kariman sebagai Ketua Panitia dari International Indonesia Virtual Vegan Festival 2020. So, thank you for Mr. Kariman as the Chairman of International Indonesia Virtual Vegan Festival 2020. Oke, dan jadi seperti yang kita ketahui, wabah-wabah penyakit tidak saja COVID-19 ini, tapi sepanjang sejarah kita telah melalui banyak sekali kejadian-kejadian. Nah, sejak revolusi industri, selalu saja kita mendapatkan
kejadian-kejadian besar yang mempengaruhi hidup seluruh umat manusia di dunia. Sebut saja, ada flu babi, ada mad cow atau sapi gila, ada flu burung, hingga yang terbaru sekarang ini yaitu COVID-19. Nah, semuanya telah dipastikan berasal dari sumber makanan terutama daging. Jadi, di luar pandemik ini, sedikit flashback ya, kita program-program kegiatan IVS dan juga VSI sejak awal tahun 2020, ada banyak sekali kita berfokus di dalam edukasi dan sosialisasi pola hidup sehat dan juga mendukung program Germas yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan RI. Nah, sejak pandemik COVID-19 ini, semua kegiatan edukasi, konsultasi, dan juga sosialisasi, semuanya kita alihkan menjadi online. Nah, oke. So, jangan kemana-mana selama 2 hari ini dan juga sampai besok, kita akan mengikuti terus virtual Vegan Festival 2020 ini. Dan tidak lupa, jangan sampai meleset, pada hari ini kita akan kedatangan Dr. Seto Mulyadi sebagai Chairman of WVO Indonesia, dan topik yang akan dibawakan oleh Kak Seto yaitu dengan sehat, dengan vegan, saya lebih sehat badan dan juga jiwa. Nah, dan juga tidak lupa akan ada presentasi dari Dr. Karunas sebagai Vice President of WVO, dan juga hari ini tidak ketinggalan ada talk show oleh Kuntal Joyher, maksud saya Joycer, sebagai the first vegan mountaineer dengan topik veganism and fitness. Dan di akhir acara pada sore hari ini kita akan ada movie screening yaitu The Game Changer. Oke, dan tidak lupa besok, jangan ketinggalan juga, besok kita akan ada screening movie What the Health dan juga testimoni dari narasumber kita, serta akan ada Dr. Susianto sebagai President of WVO dengan topik Plant-Based Diet or Vegan, Preventing Future Pandemic. Oke, dan selanjutnya besok juga akan ada Mr. Karim Taslim, yaitu sebagai webmaster dari WVO yang akan membawakan vegan certification and launch of ivsvsi.org dan juga worldveganorganization.org. Jadi ada 2 website yang akan di-launch besok, jangan sampai ketinggalan mengikuti sesi dari Bapak Karim Taslim. Dan juga besok tidak lupa akan ada narasumber kita juga dari luar negeri, yaitu Mr. Zach Lovas atau Secretary General of WVO yang akan membawakan topik Vegan Sister City Program. Nah, apa sih maksudnya Vegan Sister City Program? Apakah Indonesia termasuk di dalam sister country of vegan mungkin? Or Jakarta yang menjadi city of vegan? Kita dengar besok ya. Dan juga besok akan ada closing remarks juga pada sore harinya. Jadi jangan ketinggalan setiap harinya, hari ini dan juga sampai besok. Baiklah, tidak berpanjang lebar lagi. Sekarang kita akan menyaksikan cooking demo yang akan dibawakan oleh Miss Nelly dan juga Miss Yati. Oke, please. Halo pecinta makanan nabati. Hari ini kita akan membuat peanut butter cookies. Bahan-bahan yang diperlukan 170 gram margarin, 185 gram peanut butter, 100 gram gula molase atau bisa juga kita gunakan gula kelapa, 75 gram coklat chip, 75 gram cranberry, 260 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking powder. Untuk topping kita bisa gunakan 25 gram coklat chip dan cranberry. Nah, langsung saja kita proses. Masukkan margarin ke dalam mangkuk bersama dengan gula molase. Kita aduk, kocok sampai mengembang, lembut dan berwarna pucat ya.
Ini butuh waktu ya, kita boleh juga gunakan mixer untuk membantu supaya cepat prosesnya. Sambil menunggu adonan tadi mengembang, kita campurkan adonan kering, tepung terigu, garam, dan baking powder. Aduk sampai merata. Setelah dirasa cukup merata, kita masukkan cranberry dan coklat chip. Aduk juga sampai dengan merata lagi adonan kering ini. Nah, sekarang kita masukkan selai kacang ke adonan gula dan margarin yang sudah lembut, mengembang dan berwarna kepucatan ya. Kita aduk lagi sampai dengan, tapi ini nggak butuh terlalu lama ya seperti yang di awal tadi. Cukup sampai dia bercampur rata saja. Kemudian kita masukkan adonan kering tadi sedikit demi sedikit sampai bercampur rata. Pelan-pelan ya kita aduknya ya. Cukup sampai dia merata saja. Masukkan sampai adonannya menjadi habis. Aduk lagi sampai merata. Nah, ini adonannya sudah cukup merata ya. Selanjutnya akan kita bentuk. Kita bentuk bulat-bulat, boleh menggunakan sendok ukur supaya adonannya hampir sama besarnya ya, kurang lebih. Kita bulat-bulatkan terlebih dahulu semua adonan. Untuk memanggang kita siapkan loyang datar dan kertas baking ya supaya cookiesnya tidak lengket. Lalu kita bentuk dengan menekan dengan garpu bersilangan supaya bagus bentuknya. Lakukan berulang. Silang lagi. Lakukan sampai adonan habis ya. Kemudian kita akan hias dengan toppingnya. Yaitu kita taburkan coklat chip dan cranberry tadi. Ini akan membuat cookies menjadi menarik sekali ya, dan lebih enak karena rasa manis dari coklat chip dan cranberry yang segar makin menambah lezat cookies ini. Jadi seperti itu, menarik bukan? Nah, ini semua adonan sudah selesai kita bentuk, siap dipanggang. Nah, adonan sudah matang.
Peanut butter cookies siap dinikmati. Rasanya enak, gurih. Jangan lupa dicoba ya. Halo pecinta makanan nabati, kali ini saya akan membuat smoothies yang enak dan sehat. Saya namakan Dragon Fresh. Bahan-bahannya adalah 1 buah naga lebih kurang 500 gram, 1 buah apel, 1/4 lemon, 2 buah pisang. Kalau mau lebih manis dan creamy, pisangnya boleh ditambah ya. 50 gram tempe, 5 gram jahe, 2 sendok makan almond yang sudah direndam selama 6 jam, 1 sendok makan chia seed yang sudah direndam, 1 sendok makan goji berry yang sudah direndam. Ini yang sudah dipotong buah-buahnya. Kita masukin almond, kita potong buah naga. Proses ini kita potong-potong supaya memudahkan proses blendernya ya. Kemudian kita potong apel, tempe, jahe, lemon, pisang, goji berry, dan terakhir kita masukkan chia seed. Semua bahan sudah dimasukkan. Mulai kita blender. Sebaiknya proses blendernya kita menggunakan blender yang high speed ya. Smoothies Dragon Fresh sudah jadi. Sangat cocok untuk sarapan pagi yang bergizi. Hai pecinta makanan nabati, hari ini kami akan membuat kebab sayuran. Pertama-tama kami akan membuat kulit kebabnya. Bahan-bahannya adalah 250 gram tepung terigu protein tinggi, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, 3 sendok makan minyak sayur, 150 ml air panas. Caranya, kita campurkan bahan-bahan keringnya, lalu kita aduk rata. Baru kita masukkan air panas dan minyak sayurnya. Kita adon sampai kalis. Caranya seperti kita membuat bakpao ya. Lalu kita taruh di wadah dan ditutup dengan kain bersih. Kita biarkan selama 30 menit. Sambil menunggu adonannya, kita siapin bahan-bahan isinya. Bahan-bahan isinya adalah lettuce yang sudah kita cuci bersih, lalu kita potong-potong, selada yang sudah kita cuci bersih, lalu kita potong-potong, jagung manis yang sudah kita kukus, lalu kita pipihkan. Selanjutnya ada mayones putih, orange,
potongan tempe, dan potongan jamur. Nah, ini adonan yang sudah kita diamin selama 30 menit. Kita keluarkan dari wadah, lalu kita adon lagi sampai kalis. Kita adon terus sambil kita bentuk memanjang. Kita adon terus, lalu kita potong menjadi 4 bagian. Kita potong menjadi 4 bagian. Setelah kita potong, kita bulat-bulatin. Kita bulat-bulatin supaya nanti kita mau bikin adonannya, mau pipihkan lebih gampang ya. Bulat-bulatin. Nah, setelah selesai kita mulai pipihkan. Nah, sambil kita memipihkan adonan kita mulai memanaskan wajan kita untuk menumis jamur dan tempe. Masukkan margarin, lalu margarinnya kita cairkan sampai benar-benar cair. Oke, setelah cair kita ngambil jamur, lalu kita masukkan jamurnya. Dan tumis jamurnya sampai benar-benar wangi. Kita tumis terus. Sampai benar-benar wangi ya. Nah, setelah wangi kita masukkan potongan tempe tadi, kita tumis lagi sampai benar-benar wangi. Setelah itu kita sisihkan. Setelah kita sisihkan, kita mulai memanggang kulit kebab yang sudah kita giling tadi. Panaskan wajan atau teflon dengan api yang sedang saja. Kita panasin. Setelah itu kita masukkan kulit kebabnya. Kita panggang kulit kebabnya selama lebih kurang 3 menit sambil dibolak-balik. Sambil bolak-balik ya, kita panggang sampai adonannya habis semuanya. Bolak-balik. Nah, selesai. Sekarang kita ambil kulit kebabnya 1 lembar, masukkan sayuran lettuce, jagung pipih, selada, tumisan jamur dan tempenya yang tadi, sesuai selera ya. Lalu kita berikan topping. Kita gunting
kantong mayonesnya. Nah, kita gunting ya. Lalu kita berikan toppingnya. Oke, setelah selesai kita mulai menggulung. Caranya seperti ini ya, supaya sayurannya tidak keluar. Oke, sudah jadi. Kita bikin lagi. Kulit kebab, lettuce, jagung pipi, selada, tumisan tempe dan jamur, tidak lupa toppingnya mayones putih yang vegan ya ini, dan oren. Mayones ini terbuat dari susu soya. Terus kita gulung lagi. Selanjutnya kita bikin lagi kulit kebab, lettuce, jagung, selada, tumisan tempe dan jamur, lalu toppingnya mayones, oke, lalu kita gulung lagi. Nah, setelah selesai, kita mulai memanggangnya. Nyalakan kompor dengan api yang sedang saja. Lalu kita panasin lagi. Kita panggang sambil dibolak-balik. Lebih kurang 2 atau 3 menit juga ya. Sampai kelihatan kulit kebabnya mulai kecoklatan saja. Jangan lupa dibolak-balik terus. Dengan api yang sedang saja ya. Panggangnya tanpa menggunakan minyak atau margarin. Oke, sudah selesai. Kita ambil satu potongan, lalu kita bagi 2 bagian. Kita potong menurut selera masing-masing ya. Setelah potong, kita tatakan ke piring. Lalu kita ambil lagi, kita potong lagi. Oke, kita tata lagi. Kita ambil lagi. Dan kita potong. Kita rapikan, lalu kita beri sedikit hiasannya ya. Semua ini tergantung selera masing-masing. Oke. Nah, jadi deh kebab sayurnya enak dan sehat. Selamat mencoba.
Hai pecinta makanan nabati, kali ini kami akan membuat lumpia salad Thai. Lumpia Thai ini adalah sayuran mentah yang dimakan dengan saus yang segar. Bahan-bahan sayurnya adalah kol yang dicuci bersih, lalu dipotong halus, selada yang dicuci bersih, lalu dipotong halus, wortel yang dicuci bersih, dikupas dan dipotong halus. Lalu sayurnya kita masukkan ke kulkas ya, supaya lebih segar. Dan ini ada rumput laut siap dimakan, dipotong halus. 2 sendok makan gula, 2 sendok makan perasan lemon. Untuk campuran ke sayurnya nanti ya, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat sausnya dulu ya. Bahan-bahannya adalah 5 biji cabai merah besar, kita buang bijinya, lalu kita rebus sebentar. 2 buah tomat, 350 gram saus tomat, 2 sendok makan gula pasir, kita blender jadi satu, lalu kita sisihkan. Sekarang kita mulai membuat saladnya. Jadi ini adalah sayuran yang kita simpan di kulkas tadi. Kita campurkan ya, selada, kol putih. Kalau di rumah ada kol ungu, boleh kita campurkan sedikit biar warnanya lebih menarik. Lalu wortel, tambahkan rumput laut, diaduk rata. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir, oke, kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu 2 sendok makan perasan air lemon ya. Oke, setelah kita campur, kita aduk sampai rata. Kita aduk terus sampai rata biar rasanya bisa menyatu. Jadi kita harus aduk sampai benar-benar merata. Oke, setelah kita aduk sampai rata, kita sisihkan. Kita ambil 1 lembar kulit lumpia. Kulit lumpia Thai ini terbuat dari beras. Lalu kita rendam dengan air matang supaya kulitnya menjadi lembut. Oke, kita rendam. Airnya kurang kita boleh tambahin ya. Setelah lembut, kita sisihkan, kita ambil lagi 1 lembar, lalu kita masukkan lagi, kita rendam ya. Kita ambil sayuran yang sudah kita bumbuin, lalu kita tambahkan sausnya. Kita gulung seperti kita menggulung kulit lumpia. Oke, jadi deh. Lalu kulit lumpia yang sudah kita gulung ini kita potong menjadi 2 bagian. Lalu kita taruh di piring. Kita ambil piring dan selada sebagai hiasannya. Oke, kita tata di piring. Kita ambil lagi kulitnya. Oke, kita rendam sampai lembut.
lalu kita masukkan sayurannya. Lalu kita gulung. Oke, udah kita gulung, kita potong lagi menjadi 2 bagian. Kita tata lagi. Oke, kita ambil lagi 1 lembar kulit lumpianya, kita rendam lagi sampai lembut ya. Lalu kita tata lagi sayurnya ke kulit lumpianya. Kita tambahin sausnya. Lalu kita gulung lagi. Kita gulung. Oke, sudah jadi. Kita potong lagi. Lalu kita tatakan lagi. Oke, lalu kita berikan sedikit hiasan supaya lebih menarik ya. Saya menggunakan daun parsley supaya kelihatan lebih menarik. Tambahkan lagi. Oke, lalu saya buat hiasannya dari sausnya. Lalu saya hiasi. Oke, jadi deh salad segarnya. Rasanya manis, asam, dan benar-benar segar. Silakan dipraktik di rumah ya. Gampang kan caranya? Pecinta makanan nabati, hari ini kami akan membuat tempe peanut butter. Bahan-bahan yang diperlukan: 100 gram tempe iris setebal 2-3 mm, 2 sendok makan peanut butter, 1 sendok makan seres dark coklat, 10 buah stroberi segar. Yuk kita langsung mulai saja. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama, siapkan wajan, set dengan api kecil, lalu masukkan tempe satu persatu di atas wajan sampai habis. Lalu tempe kita bolak-balik supaya merata. Kita tunggu sampai tempe garing kecoklatan. Nah, ini sudah cukup kecoklatan dan tempenya cukup garing. Kemudian kita oleskan peanut butter. Taburkan seres. Potong 2 stroberi segar. Lalu tata stroberi di atas tempe tadi. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan berulang. Ya, kita oles peanut butter tadi. Banyaknya seres sesuai selera ya. Ada yang suka manis, mungkin bisa lebih banyak. Dan ini seres dark coklat. Kemudian kita tata di atas piring. Dan hias sesuai selera.
Oke, ini sudah jadi, kurang lebih seperti itu. Tempe peanut butter siap disantap. Simpel kan? Cemilan enak dan bergizi. Halo pecinta makanan nabati. Hari ini kami akan membuat tempe peanut butter. Bahan-bahan yang diperlukan: 100 gram tempe, iris setebal 2-3 mm, 2 sendok makan peanut butter, 1 sendok makan seres dark coklat, 10 buah stroberi segar. Yuk kita langsung mulai saja. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama, siapkan wajan, set dengan api kecil, lalu masukkan tempe satu persatu di atas wajan sampai habis. Lalu tempe kita bolak-balik supaya merata. Kita tunggu sampai tempe garing kecoklatan. Nah, ini sudah cukup kecoklatan dan tempenya cukup garing. Kemudian kita oleskan peanut butter. Taburkan seres. Potong 2 stroberi segar. Lalu tata stroberi di atas tempe tadi. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan berulang. Ya, kita oles peanut butter tadi. Banyaknya seres sesuai selera ya. Ada yang suka manis, mungkin bisa lebih banyak. Dan ini seres dark coklat. Kemudian kita tata di atas piring. Dan hias sesuai selera. Oke, ini sudah jadi, kurang lebih seperti itu. Tempe peanut butter siap disantap. Simpel kan? Cemilan enak dan bergizi. Halo pecinta makanan nabati. Hari ini kita akan membuat tempe siwit. Bahan-bahan yang diperlukan: 100 gram tempe, iris tempe setebal 2-3 mm, 30 gram jamur champignon, 10 piece roasted seaweed, potong 2 dan sisakan sebagian untuk dipotong halus-halus sebagai taburan, 50 gram saus spaghetti, 1 buah tomat segar, wijen sangrai secukupnya untuk taburan. Untuk cara membuatnya, kita akan dibantu oleh Yati. Silakan Yati. Thank you Nel. Caranya, kita masukin tempe di dalam teflon satu persatu. Kita panggang dengan api yang sedang. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata dan berwarna kecoklatan. Sambil menunggu, kita bisa potong jamurnya. Nah, tempenya sudah matang. Kita angkat dan kita letakkan di piring. Setelah itu kita masukin jamur dan kita panggang seperti tempe. Kita lakukan tanpa menggunakan minyak juga ya.
bolak-balik sambil jamurnya berwarna coklat dan harum. Kita ambil rumput laut, kita gunting rumput laut menjadi 2 bagian. Tempe yang sudah matang, di atasnya kita kasih rumput laut. Kita plating ya, seperti ini. Biar cantik. Kita taruh di piring putih, di tengahnya kita kasih potongan tomat segar dan dikasih parsley biar ada warna hijaunya, coklat, hitam, orange, merah. Jadi menarik ya. Jadi tempe yang sudah dipanggang, di atasnya dikasih rumput laut. Lalu di atas rumput lautnya dikasih saus spaghetti. Oke, kemudian jamur yang sudah dipanggang, yang sudah harum dan berwarna kecoklatan tadi, kita letakkan di atas saus tempenya. Kalau suka jamur, ini bisa dikasih lebih dari 1 ya. Kalau saya suka sekali jamur panggang kayak gini. Ya, kita kasih 2 ya. Lalu kita ambil selada dan kita tata di samping jamurnya. Di atas jamur kita taburin wijen putih yang sudah kita sangrai. Lalu kita kasih rumput laut yang sudah kita potong halus-halus di atasnya. Cakep ya. Nah, di atasnya nanti kita kasih taburan wijen putih lagi. Nah, jadi deh. Tempe siwit siap disantap. Cara unik untuk menikmati tempe. Enak dan bergizi.